Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam mencapai cita-cita. Welcome to my YouTube channel bersama dengan aku Hikmah. Sharing is caring. Nah, pada video kali ini aku mau fokus terkait dengan Q&A LPDP tahun 2024. Karena kita tidak bisa memungkiri ya, setiap tahun pasti ada kebijakan baru atau setiap tahun pasti ada tambahan informasi. Tentunya biasanya berbeda. Meskipun berbedanya hanya sedikit, tapi tentunya ini akan menambah opsi kita nih ketika kita mau mendaftar beasiswa LPDP tahun 2024. Apa aja sih? Nah, buat kalian, para calon award di LPDP tahun 2024, tonton video ini sampai habis ya. Jangan di skip sama sekali, supaya kalian mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya terkait dengan beasiswa LPDP. Dan aku juga mohon support kalian untuk klik like, subscribe, dan komen di bawah ini. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku dan tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Oke, selanjutnya aku mau bahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang masih sering muncul ya, dan sering banget ditanyakan baik di DM Instagram atau di kolom komentar video YouTube aku. Jadi di sini mungkin aku bakal membahas beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan nih ya, yang paling sering ditanyakan supaya kalian mungkin yang malu bertanya atau misalnya kalian yang kayak sungkan nih mau bertanya ke aku atau DM ke aku, itu kalian bisa tonton video ini. Dan misal ada yang kurang jelas, kalian bisa langsung komen aja. Oke, langsung aja untuk pertanyaan pertama, yaitu terkait dengan LOE. Jadi kasusnya di sini adalah teman-teman tuh masih ragu. Misalnya memilih LOE dulu kemudian beasiswa. Kak, gimana nih kalau misalnya udah dapat LOE kemudian daftar beasiswa tapi beasiswanya belum lolos? Langkah apa yang bisa diambil? Itu banyak banget yang tanya terkait itu. Oke, jadi gini teman-teman. Sebenarnya memang LPDP itu ya, kita itu bisa ada dua pilihan. Pertama, kita beasiswa dulu kemudian LOE, atau LOE dulu kemudian beasiswa. Kalau di zaman dulu ya, zaman aku dulu seleksi, itu sebenarnya seleksinya sama aja, baik yang punya LOE atau tidak punya LOE gitu. Seleksinya sama aja, intinya mengikuti semua rangkaian seleksi. Tetapi kalau saat ini ya, mungkin setidaknya itu kayaknya dari tahun 2022 ya, 2022, 2023, 2024 ini, bahwa yang memiliki LOE itu tidak mengikuti seleksi TBS atau tes bakat skolastik. Jadi dari seleksi administrasi ke seleksi interview gitu. Cuma permasalahannya adalah kekhawatiran kita pribadi ya, misal kita itu udah punya LOE tetapi LPDP-nya nggak lolos nih, misal di tahap 1 gitu. Kalian tenang aja, sebelumnya ya, yang perlu kalian ketahui ketika kalian mendapatkan LOE, kalian juga harus mengkonfirmasi ke pihak akademik kampus bahwa nantinya kalian akan mengikuti seleksi beasiswa LPDP. Gitu ya. Jadi dari pihak kampus tentunya akan memberikan, atau misalnya nggak memberikan, kalian bisa tanya ya, bisa mengkonfirmasi bahwa kalian mau melakukan penundaan kuliah atau bisa disebut dengan defer ya, defer perkuliahan, yaitu penundaan kuliah. Sampai kapan Kak? Ya sampai LPDP-nya lolos. Harapannya sekali tes langsung lolos. Pak, Kak, kalau 2 kali nggak lolos gimana gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa masa berlaku LOE atau misalnya setiap kampus kayaknya beda-beda ya. Cuma setahu aku secara umum masa berlaku LOE adalah 18 bulan atau 1,5 tahun. Jadi intinya teman-teman masih punya 3 kali kesempatan untuk mendaftar beasiswa LPDP gitu setelah mendapatkan LOE. Jadi seperti itu.
Nah Kak, kalau nggak lulus lagi gimana? Nah itu tergantung dari kebijakan kampus, kalian bisa tanya ke pihak akademik. Intinya kalian bisa defer kuliah dan mempunyai kesempatan selama 18 bulan. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu terkait dengan beasiswa afirmasi. Jadi beasiswa afirmasi ini dulunya itu alumni bidik misi bisa mendapatkan beasiswa afirmasi gitu ya. Maksudnya bisa mendaftarkan diri untuk beasiswa afirmasi. Tapi udah berganti kebijakan nih. Yang mendapatkan beasiswa afirmasi ya khususnya yang prasejahtera itu adalah teman-teman yang keluarganya pernah mendapatkan bantuan ya dari pemerintah dan ada buktinya yaitu di Kemensos ya. Jadi ada di website Kemensos itu biasanya ada nama-nama yang penerima bantuan gitu. Jika salah satu keluarga teman-teman itu ada di list gitu ya terkait dengan penerima bantuan, kalian bisa masuk ke mendaftar beasiswa afirmasi di Prasejahtera. Tapi ingat, keluarga yang mendapatkan bantuan ini masih satu kakak ya. Jadi bukan misalnya nih, kalian sudah berkeluarga sendiri, ibu kalian pernah gitu kan. Kakaknya udah beda kan kalau misalnya udah berkeluarga sendiri. Nah itu belum bisa gitu ya. Jadi harus dicek lagi terkait dengan itu. Dan bantuan apa aja kalian bisa tonton di video aku sebelumnya. Ada beberapa bantuan yang memang itu ditujukan dari pemerintah ke penduduk atau masyarakat yang bisa digunakan untuk mendaftar beasiswa afirmasi atau prasejahtera. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu banyak yang bilang, Kak, sebenarnya apa bedanya sih yang reguler sama afirmasi? Apakah afirmasi itu auto lolos gitu ya? Enggak juga, semua ada seleksinya ya, semua ada proses seleksinya. Tapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa misalnya antara jalur reguler dan afirmasi yang membedakan adalah persyaratannya. Jadi memang persyaratan untuk beasiswa reguler itu lebih ketat daripada yang afirmasi. Misalnya nih, skor TOEFL untuk yang beasiswa reguler minimal 500, tapi yang afirmasi di bawah 500 masih bisa gitu ya. Misal minimal 450 gitu. Intinya lebih ketat beasiswa reguler dibanding afirmasi. Itu intinya untuk teman-teman yang bisa mendaftar beasiswa afirmasi, kesempatannya menurut aku pribadi ya jauh lebih besar dibandingkan dengan reguler. Karena apa? Karena kebanyakan teman-teman itu terkendala dari skor TOEFL-nya. Misal skor TOEFL-nya bisa mencukupi untuk beasiswa afirmasi, kemudian teman-teman juga masuk kriteria nih di beasiswa afirmasi, kenapa tidak gitu ya, bisa dicoba, kali aja itu adalah rezeki teman-teman semua. Selanjutnya pertanyaan yang keempat yaitu terkait dengan beasiswa parsial. Apa sih beasiswa parsial itu ya? Sebenarnya beasiswa parsial ini memang benar-benar baru banget di tahun 2024 karena tahun-tahun sebelumnya itu belum ada. Beasiswa parsial itu adalah beasiswa yang diberikan oleh LPDP hanya setengah saja. Jadi misal nih teman-teman dari keluarga yang ekonominya mampu, kemudian keluarganya udah support banget nih untuk teman-teman bisa lanjut S2 dan S3 dengan biaya yang sudah disiapkan. Daripada seperti itu, kalian mending mendaftar beasiswa LPDP parsial. Jadi setidaknya itu meringankan gitu ya. Jadi misal setengah biayanya bisa untuk keperluan yang lain. Itu bisa teman-teman coba. Dan menurut aku pribadi nih ya, kalau beasiswa parsial itu kayaknya kesempatannya jauh lebih besar. Karena kan beasiswa parsial itu kita bayar sendiri juga setengahnya, tapi setengahnya ditanggung oleh LPDP. Nah, silakan dicoba untuk beasiswa parsial dan tentunya ini bisa meringankan gitu ya teman-teman. Misalnya udah ada dana untuk melanjutkan studi, ya setidaknya setengahnya bisa ditabung kembali. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kelima yaitu terkait dengan surat rekomendasi. Jadi surat rekomendasi ini sebenarnya banyak banget pertanyaan terkait surat rekomendasi ya, terkait dengan teknisnya, kemudian Kak gimana caranya kita nulis lagi surat rekomendasi dan lain-lain, Kak ini boleh diketik atau ditulis tangan, Kak ini gini dan masih banyak lagi terkait dengan surat rekomendasi ya. Nah intinya surat rekomendasi itu sebenarnya fleksibel ya sifatnya teman-teman ya. Jadi boleh diketik, boleh ditulis tangan ya. Yang terpenting adalah yang memberikan rekomendasi itu benar-benar
setuju ya dengan apa yang tertulis dalam surat rekomendasi. Jujur kalau aku pribadi dulu minta surat rekomendasi secara langsung dan ditulis tangan sama si perekomendasi, yaitu dosen pembimbing aku waktu itu ya. Dan ditulis tangan yang mana isinya itu terkait dengan kelebihan, kemudian apakah kita layak mendapatkan beasiswa LPDP gitu ya. Jadi terkait dengan surat rekomendasi sebenarnya aku sudah membuat video tata cara mengisi surat rekomendasi, itu ada di video aku sebelumnya ya. Silakan scroll ke bawah, itu sudah ada dan insya Allah sudah lengkap gitu ya. Perkara diketik atau ditulis tangan itu fleksibel ya, boleh diketik boleh ditulis tangan, itu terserah teman-teman. Kemudian ada juga terkait dengan surat rekomendasi isian form online. Nah itu pilih salah satu ya, mau ngunggah dokumen atau isian form online gitu. Yang jelas untuk email perekomendasi jangan sampai salah. Takutnya pihak LPDP menanyakan gitu ya melalui email kepada pihak perekomendasi. Kemudian yang keenam yaitu terkait dengan mahasiswa ongoing. Jadi sebenarnya banyak sekali mahasiswa itu yang baru masuk kuliah, kemudian Kak aku boleh nggak daftar beasiswa LPDP gitu, tapi aku baru masuk semester 1 gitu. Sejujurnya memang tidak diperbolehkan mahasiswa ongoing untuk mendaftar beasiswa LPDP. Jadi beasiswa LPDP itu dari awal kita kuliah, sebelum kita kuliah gitu loh. Misal kita lulus S1, kemudian kita mendaftar LPDP, baru kita S2. Bukan ketika kita sudah S2, kemudian kita semester 1, kita mau mengajukan beasiswa LPDP. Bukan ya. Bukan seperti itu. Berbeda dengan beasiswa yang lainnya, mungkin beasiswa jarum atau beasiswa unggulan, itu kan bisa di pertengahan semester gitu ya. Tapi kalau beasiswa LPDP itu tidak. Jadi dari awal sebelum perkuliahan gitu ya sampai akhir gitu. Jadi fully funded banget gitu. Jadi buat teman-teman yang udah terlanjur gitu ya, terlanjur untuk kuliah, ya nggak masalah, nanti bisa cari beasiswa yang lain gitu ya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketujuh yaitu, Kak, kalau menurut kakak nih ya, enaknya daftar beasiswa dulu atau LOE dulu? Sejujurnya aku dulu memang beasiswa dulu karena aku mendaftarnya baru lulus S1 langsung mendaftar gitu ya. Nah, tetapi di sini aku melihat bahwa kalau misalnya kita LOE dulu gitu ya, itu ada poin plusnya. Poin plus ya ketika kita ditanyakan di wawancara, kemudian poin plus juga kita bisa skip seleksi TBS karena banyak banget seleksi tes bakat skolastik itu yang gugur di situ gitu. Jadi kan nggak ada salahnya misal kita LOE dulu kemudian kita daftar beasiswa gitu. Jadi opsional sih ya, dan juga ada plus minusnya juga. Jadi mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi teman-teman semuanya. Nah, pertanyaan ke-8 yaitu terkait dengan persiapan mendaftar beasiswa. Jadi ini banyak newbie nih yang bermunculan. Wah, kaget banget nih. Kak, apa sih beasiswa LPDP itu? Terus gimana caranya? Misal kita mau mendaftar beasiswa LPDP, langkah pertamanya apa gitu ya. Nah, untuk langkah pertamanya mungkin kalian bisa searching ya informasi terkait dengan beasiswa LPDP, baik itu di YouTube, di website gitu ya. Tentunya di website resminya LPDP dulu ya, kalian bisa mengetahui syarat-syaratnya, kemudian dokumennya gitu ya. Nah, setelah kalian mengetahui dokumennya nih, untuk mendaftar LPDP kalian harus penuhin nih syarat-syaratnya dulu. Misalnya, skor TOEFL-ku memenuhi belum ya? Misal yang diminta minimal 500, oh ternyata skor TOEFL-ku masih 480. Nah, itu teman-teman bisa belajar bahasa Inggris lagi ya, bisa kursus lagi mungkin, supaya skor TOEFL-nya itu meningkat gitu ya, setidaknya di atas minimal dari yang diminta oleh LPDP, karena itu penting banget dan tidak bisa ditolerir ya terkait dengan seleksi administrasi ini. Jadi kalau minimal 500, 480 tetap dipaksakan untuk mendaftar ya tetap nggak mungkin masuk karena itu administratif gitu ya. Oke, jadi langkah pertamanya adalah teman-teman harus memenuhi persyaratan, terutama ya ini kebanyakan dari teman-teman adalah dari skor TOEFL-nya. Jadi siapkan sertifikat TOEFL yang memang dari lembaga terpercaya untuk mendaftar beasiswa LPDP. Itu langkah pertamanya. Selain itu teman-teman harus terus cari informasi terkait dengan beasiswa LPDP gitu ya. Jangan sampai minim informasi langsung daftar gitu ya. Jadi perbanyak informasi dulu sehingga nantinya nggak salah langkah.
Dan kalau misalnya informasinya sudah lengkap gitu ya, kemudian teman-teman persyaratannya juga sudah lengkap, harapannya sekali tes LPDP langsung lolos. Amin, amin. Oke, cukup sekian video dari aku. Mungkin cukup 8 pertanyaan dulu ya. Untuk next video nanti aku bakal membahas pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Dan bagi teman-teman yang masih mempunyai pertanyaan ya, kalian bisa langsung DM ya di Instagram pribadi aku atau komen di Reels ya, di Reels Instagram, atau bisa komen juga di kolom komentar di video YouTube ya. Banyak banget sudah pertanyaan, dan juga kalian bisa cek juga nih video-video aku yang lain, karena video aku yang lain kayaknya juga sudah aku bahas ya. Kalian masih tanya lagi padahal udah aku bahas gitu ya. Silahkan dicek, jangan malas membaca dan jangan malas menonton. Berusahalah semaksimal mungkin dan juga jangan lupa untuk berdoa sehingga hasil yang kalian dapatkan maksimal. Salam sukses dan salam awardi.